Halo gengs, apa kabar? Kembali lagi dengan gue Sam. Siapa yang tidak kenal dengan game Mobile Legends? Game yang satu ini sangat banyak sekali peminatnya, dari orang dewasa bahkan sampai para bocil. Game Mobile Legends sendiri adalah sebuah permainan piranti bergerak berjenis arena pertarungan daring, multi pemain yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Monton. Dan kali ini kita akan membahas 7 hero yang mempunyai kisah sangat kelam dari hero-hero lainnya. Dari masa ke masa, Land of Dawn merupakan wilayah luas yang dihuni oleh berbagai macam ras dan bangsa. Hal inilah yang membuat hero-hero di Mobile Legends memiliki latar belakang dan kisah yang beragam. Sayangnya, kisah yang mereka jalani tidak semuanya indah. Contohnya 7 hero yang akan kita bahas kali ini. Mereka adalah karakter yang terbentuk dari kegelapan masa lalu, aksi balas dendam, hingga pencarian jati diri menjadi motivasi mereka bertarung di Land of Dawn. Siapakah mereka? Simak ulasannya gengs, berikut ini. Oke, jangan lupa subscribe geng, bantuin gue dapat AdSense. Adios, let's go. Sebagai seorang pendekar, Yuzhong sangat haus akan kekuatan. Ambisinya menjadi yang terkuat di Land of Dawn membawanya terjerumus ke dalam ilmu hitam yang terlarang bagi para Oriental Fighter. Ambisi yang terpendam di dalam diri Yuzhong bukan tanpa alasan. Pasalnya di masa lalu dirinya merupakan jelmaan dari naga hitam yang telah diramal akan menghancurkan dunia. Sayangnya, pada masa itu Great Dragon, pemimpin Oriental Fighter, sedang dalam kondisi optimal untuk menghadang segala ramalan buruk yang akan meruntuhkan wilayah kekuasaannya. Naga hitam pun dikalahkan dan akhirnya berabad kemudian lahirlah Yuzhong. Kekalahan di masa lalu menjadi motivasi lain untuk Yuzhong mendapatkan kekuatan tersembunyi yang disegel di Dragon Altar. Setelah mendapatkan kekuatan tersebut, dirinya berubah semakin jahat dan merencanakan balas dendam serta memenuhi ramalan atas dirinya. Sosok Mia merupakan salah satu yang disegani karena berhasil menyelamatkan bangsanya dari peperangan antara Orcs, Blood Demon, dan Elf Moon. Akan tetapi, sebelum itu Mia dihantui rasa takut terhadap bangsa Orcs karena selalu diincar untuk dijadikan santapan. Bahkan dalam kisahnya, orang tua Mia hilang ketika sedang bertapa di Temple of the Moon. Disinyalir bahwa bangsa Orcs telah menangkap orang tuanya dan dijadikan santapan Blood Moon. Akan tetapi, sifat religi Mia tidak membawanya kepada rasa dendam. Dirinya tetap berpegang teguh kepada kekuatan Moon God yang bisa menyelamatkan dirinya dan bangsa Elf Moon. Meskipun wilayah Mia dikelilingi rumputan hijau dan hutan magis yang indah, namun marksman satu ini tumbuh dengan rasa takut sepanjang hidupnya. Bahkan, hingga sekarang setiap kali terjun ke pertempuran, Mia masih belum bisa menghilangkan trauma semasa kecil ketika diburu oleh Orcs. Popol tidak lebih dari seorang anak-anak yang punya ambisi besar menjadi seorang pahlawan untuk sukunya, yaitu Peldan. Sayangnya, ambisi besar tersebut berlawanan dengan aliran hidup suku Peldan yang damai dan tentram. Namun, di dalam pikiran Popol hanya ada keinginan untuk diakui sebagai yang paling kuat. Hasrat yang dimiliki Popol membuat suku Peldan menjauhinya. Bahkan para orang tua melarang anaknya bergaul dengan Popol karena takut terpengaruh. Mengetahui hal ini, Popol sakit hati dan semakin keras kepala untuk menunjukkan bahwa dirinya pantas menjadi pahlawan untuk sukunya. Akan tetapi, justru malah petaka yang menghampiri Popol ketika hendak memburu Frostwolf. Popol tersandung dan terjerembab ke bawah jurang. Setelah siuman dari pingsan, Popol merasakan takut yang tidak pernah dialami sebelumnya. Kegelapan dan hawa dingin menyelimuti Popol selama berada di dasar jurang. Sepasang mata biru tertuju padanya. Semakin dalam Popol menatap mata tersebut, muncul sosok Frostwolf dari kegelapan. Popol merasa bahwa ini kesempatan untuk membuktikan kepada sukunya. Akan tetapi terhalang oleh rasa iba kepada Kupa. Mereka merasakan kesepian yang sama, hingga akhirnya berteman dan selaling berdampingan ketika berpetualang. Sayangnya hubungan Popol dan Kupa ditentang oleh suku Peldan, dan karena Frostwolf merupakan musuh bebuyutan mereka, keduanya pun dibuang dari desa dan sekarang mereka selalu berkelana berdua di Land of Dawn. Bisa dibilang Kupra merupakan raja tirani paling bucin seantero Land of Dawn. Meskipun memiliki kerajaan megah di Western Deserts, Kupra tidak bisa berpaling dari seorang wanita bernama Eslora. Sebelum menginvasi Land of Dawn,
Sang raja mencari-cari para penyihir yang bisa memudahkan ambisinya. Akhirnya, Eslora yang terpilih karena ada getaran cinta antara mereka berdua. Selama proses penjajahan Western Desert, mereka berdua mengerahkan seluruh kekuatannya hingga akhirnya Kupra menjadi raja satu-satunya di wilayah tersebut. Dan sampai akhirnya, ambisi Kupra semakin menjadi dan Eslora merasa bahwa dirinya telah kelewat batas. Dengan berat hati, akhirnya Eslora menyegel Kupra dan mendurkannya dalam sebuah kuburan. Kisah cinta yang berakhir tragis ini benar-benar membawa Kupra terhadap kehancuran. Pasalnya, akibat dari kejadian tersebut, seluruh kekuasaan dan kekayaannya menghilang di telan zaman. Namun beratus-ratus tahun kemudian, Kupra bangkit dari kubur dan mencoba untuk mengulang masa jayanya. Akan tetapi, zaman telah berubah dan hero-hero kuat bermunculan, bahkan di Western Desert. Gord merupakan salah satu murid di Magus Academy. Gord muda terkenal haus akan ilmu pengetahuan dan kekuatan magis. Pasalnya, tidak jarang Gord berkelana untuk meningkatkan kemampuannya. Hingga akhirnya, Gord menemukan buku terlarang yang mengajarkan metode untuk memalsukan keberadaan mistik yang murni dari tubuh manusia. Gord tidak bisa menahan semua guncangan yang dihasilkan ketika menyerap ilmu tersebut. Bahkan tubuhnya hampir hancur karena termakan oleh ilmu tersebut. Untungnya ada Elward, sang kepala penyihir yang membantunya mengontrol kekuatan besar itu. Sayangnya tubuhnya telah berubah setengah merah dan biru. Pasca kejadian tersebut, Gord bertaubat dan mencari jalan kebenaran. Sayangnya luka di tubuhnya selalu menjadi pengingat masa lalunya yang kelam ketika menghalalkan segala cara untuk meningkatkan kekuatannya. Di hari yang baru tersebut, Gord diangkat menjadi profesor di Magus Academy dan diketahui menjadi mentor dari Flyer dan Pel. Semenjak bangsa Blood Demon mulai merasa bahwa mereka adalah bangsawan Land of Dawn, bangsa Orcs yang berdiam di sekitar Enchanted Forest ditindas dan akhirnya dijadikan budak. Selama 30 tahun, tidak sekali bangsa Orcs mencoba untuk memberikan perlawanan agar terbebas dari penjajahan yang dilakukan oleh Blood Demon. Namun usaha tersebut selalu gagal dan hanya mengorbankan nyawa. Hingga akhirnya Balmond lahir di masa sulit tersebut. Tumbuh besar di lingkungan yang keras membentuk pagi tersatu ini menjadi sosok yang ganas dan sangat kuat. Tiap peperangan dengan Elfmoon selalu dimenangkan oleh bangsa Orcs selama ada Balmond di garis depan. Amukan Balmond terdengar ketika sang ayah sekarat dan memberitahu tentang kematian ibunya. Semenjak hari itu, Balmond menanam dalam-dalam dendam yang membakar dirinya dan menjadi ancaman besar bagi para Blood Demon. Peperangan pun tak terelakkan dan bangsa Orcs akhirnya bebas dari kuasa Blood Demon. Bukan sosok sang robot yang akan dibahas dalam poin ini, melainkan anak kecil bernama Ellie yang menjadi pengendara Jawhead. Diketahui bahwa orang tua Ellie menghilang secara misterius setelah menciptakan Jawhead. Usut punya usut, orang tuanya ditekan oleh pemerintah untuk memproduksi massal robot buatannya. Keduanya dikenal sebagai ilmuwan jenius yang diandalkan oleh pihak Dawn Council. Penemuannya seringkali digunakan untuk menjaga kedamaian di wilayah tersebut. Sayangnya, perang mulai pecah di berbagai wilayah Land of Dawn yang membuat pihak Dawn Council memutuskan untuk menciptakan alat tempur. Dari sini terciptalah Jawhead. Setelah diberikan perintah, kedua orang tua Ellie menolak karena robot ini bisa membahayakan kalau berada di tangan yang salah. Menurut keduanya, Dawn Council sedang tidak stabil dan biasa saja mengambil keputusan yang berakibat fatal. Tak ingin ambil risiko, mereka memilih untuk membatalkan proyek tersebut. Penolakan terhadap pihak pemerintah membuat mereka diburu. Pada saat Ellie masih balita, mereka meninggalkannya karena terlalu beresiko kalau dibawa. Akhirnya sang robotlah yang dipilih untuk menjaganya dari mara bahaya. Akan tetapi, Ellie yang dituruni kejeniusan orang tuanya menggunakan Jawhead untuk menemukan keluarganya. Oke, itu tadi dia gengs, kisah kelam 7 hero Mobile Legends. Semoga dapat diambil pelajaran. Meskipun mereka mempunyai masa lalu yang kelam, tapi mereka tetap bangkit dan bertarung di Land of Dawn. Oke, gua Sam dan terima kasih.